Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Untuk hari ini yang absen? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang unsur, senyawa dan campuran. Untuk hari ini kita melanjutkan materi yaitu tentang larutan, asam, basa dan garam. Dari ketiga larutan yang akan kita pelajari hari ini, itu perbedaannya berada di pH-nya. pH itu apa sih, Us? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca? Ya, benar. pH itu merupakan tingkat derajat keasaman suatu larutan. Jadi antara pH-nya si asam, garam, dan basa itu berbeda-beda. Bisa dilihat di layar proyektor. Jadi beda ya antara asam, basa, dan garam. Yang ada di kelas ini, pernahkah kalian mencicipi yang namanya jeruk nipis? Bagaimana rasanya? Benar sekali, rasanya itu asam, kecut, seperti itu. Nah, menurut kalian, jeruk nipis itu merupakan larutan apa dari ketiga larutan yang akan kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali, yaitu larutan asam. Kenapa bisa dikatakan larutan asam? Nah, karena memang ciri-cirinya nanti mengarah ke larutan asam. Ketika kita nanti mengukur jeruk nipis menggunakan alat yang namanya pH meter, itu nanti akan menunjukkan bahwa jeruk nipis itu merupakan larutan asam. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan itu banyak sekali. Kenapa kita hari ini kita belajar tentang larutan ya? Semoga nanti kalian juga bisa menemukan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah larutan. Nah, kalau sekarang lebih mudahnya memang kita menggunakan yang namanya alat pH meter digital. Terus nanti sebenarnya ada juga yang namanya kertas lakmus. Setelah itu ada yang namanya larutan indikator. Nah, untuk hari ini kita nanti akan belajar praktikum untuk mengenal sebuah larutan. Itu nanti kita bisa mengidentifikasikan larutan tersebut merupakan larutan basa atau larutan asam, itu menggunakan yang namanya indikator alami. Jadi untuk hari ini nanti kita pembelajarannya itu berupa praktikum. Adapun untuk pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti melalui tinjauan pustaka, kajian pustaka, nanti kalian itu bisa mengetahui konsep dari larutan asam, basa, dan garam, tahu pengertiannya, tahu perbedaannya, dan tahu ciri-ciri dari masing-masing larutan tersebut. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu nanti kalian bisa menggunakan indikator alami sehingga kalian dapat membedakan antara larutan asam dan basa. Dari percobaan nanti kalian bisa menentukan, oh ternyata ini larutan asam, ternyata ini larutan basa. Dan tujuan yang terakhir nanti setelah kalian bereksperimen, kalian nanti bisa mengkomunikasikan, mendiskusikan hasil praktikum kalian itu dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk kelompoknya sudah Ustazah bagi, dan untuk lembar kerjanya nanti Ustazah bagikan. Setelah kalian selesai melakukan eksperimen dan kalian juga sudah selesai untuk membuat laporannya, berarti kalian sekarang waktunya untuk presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok 6 terlebih dahulu, nanti naik ke kelompok 5, 4, 3, dan diakhiri kelompok 1. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu untuk pembelajaran praktikum kali ini. Nah, untuk
kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama dari praktikum kita bisa menyimpulkan bahwa air jeruk itu termasuk larutan asam. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan karena ketika kita menetesi larutan dari larutan air jeruk dengan menggunakan indikator bunga sepatu itu menghasilkan warna merah muda. Sedangkan ketika menggunakan indikator kunyit itu warnanya kuning muda. Sedangkan untuk air sabun itu nanti menghasilkan larutan termasuk larutan basah. Kenapa? Karena ketika kita tetesi dengan indikator bunga sepatu, maka air sabun tersebut berubah warna menjadi hijau. Dan ketika kita tetesi dengan indikator kunyit menghasilkan warna coklat kehitaman. Nah, kesimpulan kita bisa menyimpulkan larutan tersebut itu merupakan larutan asam atau basa. Itu bisa kita lihat dari warna grafik nilai pH yang tadi sudah Ustadzah berikan contoh di awal pembelajaran tadi. Kita sudah menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Ustadzah yang akan bertanya kepada kalian. Nah, yang pertama, kalau nanti bisa kalau bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Sebutkan beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengetahui pH sebuah larutan. Oke, ya? Benar. Tadi ada yang namanya pH meter. Yang kedua itu ada yang namanya kertas lakmus. Dan ada yang namanya indikator alami. Nah, berbicara tentang indikator alami, sebutkan contoh beberapa indikator alami yang dapat kita gunakan untuk membedakan antara larutan basa dan larutan asam. Oke, ya? Nah, benar sekali. Ada yang tadi kita gunakan yaitu bunga sepatu, ada kunyit, terus ada kol. Itu biasa nanti akhir pembelajaran ada soal yang harus kalian kerjakan. Untuk soalnya untuk hari ini bisa dikerjakan di LKS-nya masing-masing halaman 50. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mugi-mugi Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.